Selamat datang di Mangaversa. Kali ini Mangaversa bawain alur Worst Gaiden Kuriko. So let's go ke alur ceritanya. Chapter 51, 3 Elemen. Hanaki Kuriko telah menjanjikan akan membawa Yamamoto Baron ke hadapan Linlin. Dengan era kepemimpinan yang buruk itu cukup untuk dijadikan alasan. Linlin sempat berpikir untuk sejenak. Ia merasa tak enak hati karena harus melibatkan seorang siswa menengah. Dia juga belum lama bertemu dan mengenal Kuriko. Karena penasaran, Linlin mempertanyakan hal itu pada berandalan SMP ini. Beragam reaksi pun muncul tentang Kuriko. Mereka menyebut Kuriko adalah iblis mesum, sesat, kuat, dan juga egois. Entahlah, mereka bahkan tak ragu untuk menyebut Kuriko adalah pria yang baik, tapi juga brengsek. Bahkan lebih buruk 3 kali dari berandalan pada umumnya. Hatinya pun bergejolak. Sisi baiknya mengatakan dia tak seharusnya membahayakan orang lain untuk mengurus Baron. Namun sisi buruknya berkata, ini adalah kesempatan terbaik karena Kuriko adalah satu-satunya yang bisa diandalkan. Namun ia juga ingin tahu seberapa jauh kemampuan seorang Hanaki Kuriko. Pada akhirnya, rasa penasarannya lah yang akan menang. Ya, sebagai seorang wanita yang menyukai pertempuran, ia memilih mengikuti egonya. Jelas, ia ingin membuktikan sekuat apa Hanaki Kuriko. Ia punya rencana untuk memulainya. Pertama, dia beralasan tak bisa melanjutkan kencan dan harus segera pergi dengan berandalan SMP ini. Dengan sedikit kode, jagoan SMP itu pun mengerti. Saat itu hari masih diguyur hujan deras. Hanaki Kuriko sendirian kali ini. Awalnya ia ingin bersama Linlin untuk menikmati semangkuk kari. Namun rencana itu gagal. Terlihat setelahnya, Kuriko menelpon seseorang. Tanpa ia sadari, mereka tak benar-benar pergi. Mereka sembunyi, mengawasi pergerakan Hanaki Kuriko. Linlin mulai menyadari kepopuleran seorang Hanaki Kuriko bukan sekedar rumor belaka. Untuk mengikutinya, ia rela memesan taksi hanya untuk mengikuti kemanakah Kuriko akan pergi. Hingga satu momen di mana Kuriko berhenti tepat di depan sebuah kafe. Saat Kuriko keluar dari mobil, ternyata dia tak sendiri. Ada Oseki Kenichi yang juga menemaninya. Mereka menyadari jika Oseki, teman dekat sekaligus teman sekelasnya, bersamanya mungkin ada suatu rencana yang telah Kuriko persiapkan. Kuriko bertanya-tanya tentang orang di seberang jalan yang sepertinya memperhatikannya sejak kedatangannya. Dan dari kejauhan, Linlin bersama Shinigami dan yang lainnya bersembunyi melihat apa yang akan terjadi. Bon, yang melihat dua berandalan itu berdiri di depan vending mesin, sama sekali tak terkejut. Dilihat dari gelagatnya yang mencurigakan, ia berasumsi bahwa dua pria itu tengah mengakali mesin tersebut dengan cara meletakkan sebuah spons di bagian bawah mesin tempat uang kembalian keluar. Dan itulah cara mendapatkan easy money. Tentunya itu akan merugikan orang lain yang memasukkan uang dalam jumlah besar. Yup, Kuriko menyadari tindakan kriminal itu. Ia dengan kesadarannya menghampiri dua pria itu. Ia bertujuan untuk membeli rokok, namun dihalang-halangi oleh mereka. Anehnya mereka bisa santai, tanpa sedikit pun merasa khawatir kalau Kuriko mengajar mereka. Benar saja tak lama setelahnya, Kuriko mendaratkan satu pukulan kuatnya ke wajah pria tersebut. Tentu keputusan Kuriko mengajarnya mengejutkan semua pasang mata yang melihat. Hanya dengan masing-masing satu pukulan, mereka pun tumbang. Saat itu Kuriko akan membeli rokok favoritnya, Seven Star. Tentu kita tak asing lagi dengan brand yang satu itu. Namun ada masalah, karena ulah mereka mengakali mesin itu membuatnya rusak. Akhirnya Kuriko pun menghajarnya sekali lagi. Tak mengherankan, Kuriko melakukannya. Pria ini memang lebih menyukai cara kekerasan. Sayangnya uang yang ia miliki kurang, yang membuatnya tak bisa membeli rokok. Tiba-tiba Kuriko mendapatkan pencerahan, bahkan sampai menjatuhkan koin miliknya, lalu masuk ke kolong mobil. Karena saat itu ia melihat sebuah mobil yang terparkir di tempat yang jelas tertulis dilarang parkir. Kuriko langsung meminta si pemilik mobil untuk segera memindahkan mobilnya. Pada awalnya Kuriko memintanya dengan sopan. Namun si pemilik mobil justru mengabaikan permintaan Hanaki Kuriko. Karena ia juga sedang menerima telepon dari seseorang. Sebuah kesalahan telah ia lakukan. Kuriko yang merasa diabaikan pun langsung menendang pintu mobil pria tersebut berulang kali. Tak berhenti di situ, Hanaki Kuriko merebut handphone pria tersebut dan membuangnya. Setelahnya ia meraih bahunya, memaksanya keluar dari mobil, dan dengan sedikit senyuman kecil, Kuriko langsung membenturkan kepala pria itu
ke rambu-rambu dilarang parkir yang jelas tertera di sana. Setelah dirasa puas memberi pelajaran, Hanaki Kuriko mempersilahkannya untuk pergi. Sebelum semakin berbuat jauh, pria ini ketakutan setengah mati. Ia pun pergi dengan mobilnya. Oseki dan satu teman lainnya pun tak heran dengan tindakan Kuriko. Selain bisa mendapatkan rokok, ia juga mendapat tambahan beberapa uang yang dikumpulkan para berandalan yang telah ia hajar sebelumnya. Jumlahnya pun lumayan untuk sekedar makan siang. Kemudian ia mengajak Oseki makan kari di sebuah restoran dekat stasiun, di mana restoran tersebut adalah tempat langganannya. Para berandalan ini pun mengikutinya, namun sesampainya di stasiun Shinigami, Kyokawa, dan yang lainnya terkejut melihat banyak volunteer yang mengumpulkan donasi untuk Kuriko. Entah atas bala jasa apa Kuriko sampai membuat donasi untuk dirinya sendiri dan meminta orang lain yang melakukannya. Sepertinya karena Kuriko berhasil mengusir para berandalan yang mengusik beberapa restoran dekat stasiun. Kala itu Kuriko dengan otak mesumnya masih sempat-sempatnya menggoda seorang wanita di depan umum, membuat para berandalan SMP ini pun iri. Mereka marah pada iblis mesum itu. Tiba-tiba Lin datang, menghampiri, lalu memberi penilaiannya pada Kuriko, yang mana ia berkata, Kuriko bukanlah pria sejati. Kemudian ia mengungkit soal konflik Fukuoka yang terjadi 2 tahun silam. Lin memperingatkannya bahwa perang belum usai meski adanya perjanjian gencatan senjata. Untuk itu perlu seseorang yang bisa mengatasi itu, dan Kuriko mungkin mampu melakukan seperti apa yang dilakukan Terumaki. Chapter 52, Manusia, Pengamat Naga. Kita beralih sejenak ke tempat ini, tempat di mana 2 pria berbahaya sedang bertemu. Adalah Abaraya Atsushi. Dia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Untuk itu, ia butuh sebuah senjata. Awalnya Atsushi berpikir bahwa dengan kekuatan, maka siapapun orangnya bisa mengendalikan suatu wilayah. Namun ternyata tak semudah yang dibayangkan. Banyak anak kelas 1 dan 2 yang berkepala batu. Mereka diam-diam memiliki ambisi tersendiri dengan membangun kekuatan untuk mengkudeta para generasi lama. Atsushi menyadari dirinya hampir saja melakukan kesalahan. Ia tak mungkin cukup hanya mengandalkan kekuatan uang. Ia butuh senjata yang tentunya bisa ia andalkan. Dan sampai waktunya tiba, ia telah menunggu sejak lama untuk memainkan kartu asnya. Bagi Atsushi, kejahatan terburuk adalah bermuka 2. Atsushi merencanakan umpan dengan memihak keadilan untuk menghancurkan dari dalam. Seperti saat ia menyelamatkan seorang gadis yang teraniaya di jalanan. Ia merawatnya, membawanya ke rumah sakit. Namun pada akhirnya gadis itu jugalah yang menusuk ayahnya hingga tewas. Namun itu bukanlah suatu masalah yang perlu ia ingat kembali. Lebih daripada itu, ia mempelajari cara dunia bekerja. Untuk itu ia pergi ke Tokyo, bertemu dengan orang-orang terburuk di sana. Dan tanpa disadari, seorang wanita bukanlah manusia yang lemah, tapi justru bisa diam-diam mematikan jika tak mewaspadainya. Aura psikopat seorang Abaraya Atsushi. Dia punya pion naga yang bisa ia kendalikan dari jauh untuk memuluskan rencananya. Laura yang tampaknya mengerti apa yang direncanakan Abaraya Atsushi menyukai ide tersebut. Ia penasaran seberapa berhasil jika rencana itu berjalan. Atsushi juga akan menjual obat-obatan terlarang ini untuk merusak para generasi muda. Dan Kitakyushu Aki, kelompok yang dipimpin Laura, ditawari untuk menjadi perantaranya. Namun Laura sendiri dengan tegas menolak tawaran menggiurkan itu. Tiba-tiba Laura pun berdiri. Meski dia terkadang licik, namun ia memegang teguh peraturan yang telah bertahan sejak lama. Peraturan yang telah ada sejak pembentukan kelompoknya oleh Hideki Mashima. Dulunya ia tergabung dalam Kitakyushu Aki yang merupakan pecahan Majima Gumi, pimpinan Hojisuki. Oh iya, Hojisuki adalah kakak Karbo. Laura juga memiliki ambisi untuk menguasai kota demi membuktikan dirinya layak untuk menjadi seorang Yakuza. Banyak hal yang harus ia kerjakan, namun ia tahu jalannya takkan mudah. Karena ada orang kuat yang terkenal di seluruh penjuru kota Hakata. Laura yang belum ingat siapa nama pria kuat itu langsung dipotong Atsushi. Ia berkata, Hanaki Kuriko adalah pria yang dimaksud Laura. Dia juga telah merasakan sendiri kekuatan sang Raja Iblis ketika ia menerima sebuah tendangan di toko permen. Dan untuk itulah Atsushi yang akan mengurus Hanaki Kuriko. Dan sebagai imbalannya, Laura harus membantunya nanti.
Meski takkan mudah untuk melakukannya, ia punya keyakinan ada titik lemah dari seorang Hanaki Kuriko. Akhirnya Laura pun menawarkan kekuatannya untuk mengurus Kuriko. Ia cukup percaya diri, cukup dirinya yang bergerak. Ia cukup percaya diri, cukup dirinya yang bergerak lebih dulu. Meski Atsushi tak yakin dengan ucapan Laura, ia tetap menyetujui dan membiarkannya mencoba. Atsushi sendiri tak memberitahu hal ini pada Baron, karena meski kuat, dia bukanlah orang yang bisa berpikir dengan jernih. Atsushi berencana untuk mengantarkan Baron pada Kuriko dan mengadu keduanya, karena hanya dia, orang yang memiliki tingkat berbahaya tertinggi di kota dengan nilai 1000/1. Keduanya juga merupakan seorang pemakai obat-obatan. Dilihat dari gerak-gerik mereka, mengadakan pertemuan rahasia seperti bisnis gelap yang menguntungkan keduanya. Dan untuk memulai semuanya, Laura meminta pasukannya untuk menyisir sekitar stasiun pusat, di mana mereka diharuskan untuk menghabisi para berandalan yang berpenampilan layaknya Hanaki Kuriko. Perintah itu Laura sampaikan pada orang kepercayaannya, Hoshikawa, berandalan yang juga masih misterius soal kekuatannya. Sementara itu di stasiun Kajicho, hujan deras mengguyur tempat tersebut. Di sana Kuriko dan juga Lin mencurigai sebuah mobil yang sepertinya memata-matainya dari tadi. Dan benar saja, mobil tersebut langsung pergi setelah mendengar informasi yang dibicarakan Kuriko dan Lin. Entah utusan Baron atau Atsushi, kali ini Hanaki Kuriko sendiri yang akan menjemput 100 juta yen tersebut. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya. See you on next video. Bye-bye.